Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menayangkan hasil kerja kami yang berjudul Keadilan Sosial dalam Kesehatan. Langsung saja kita lanjut pada topiknya. Terima kasih telah masuk dalam channel kami. Kali ini kami akan membahas sebuah topik diskusi yang sangat menarik. Sebelum masuk pada topik diskusinya, perkenalkan nama saya Valeria Yetsiana. Sebelum masuk pada topiknya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, di sini kita akan membahas tentang topik diskusi yaitu tentang keadilan sosial dalam kesehatan. Keadilan sosial itu merupakan nilai dasar yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih banyak menemukan ketimpangan yang terjadi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Ketimpangan itu adalah kondisi di mana terdapat kesenjangan ataupun ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, hak, kesempatan yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam kesehatan. Oleh karena itu, pembahasan tentang keadilan sosial dalam kesehatan itu menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan solusi bersama. Kesehatan adalah hak setiap warga negara, namun masih banyak terjadinya ketimpangan dalam akses terhadap kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang keadilan sosial dalam bidang kesehatan. Keadilan sosial adalah keadaan di mana individu dalam masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, ataupun suku. Keadilan sosial dalam kesehatan adalah konsep yang menekankan bahwa semua orang berhak atas akses adil terhadap pelayanan kesehatan, terlepas dari status ekonomi, ras, etnis, usia, disabilitas, ataupun orientasi seksual mereka. Ini berarti memastikan bahwa setiap manusia, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesehatan yang optimal. Perkenalkan, nama saya James Bolim. Saya akan menjelaskan bagian prinsip keadilan sosial. Beberapa prinsip utama keadilan sosial dalam bidang kesehatan adalah akses yang setara, semua orang berhak atas layanan kesehatan yang bermutu, non-diskriminasi, layanan kesehatan tidak boleh membeda-bedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Dan yang ketiga, kebutuhan sebagai prioritas, pelayanan diberikan keberdayaan tingkat kebutuhan, bukan kemampuan membayar. Bagian keempat, prioritas masyarakat, warga dilibatkan dalam penerapan dan pelaksanaan kewajiban kesehatan. Mungkin dari saya sekian. Contoh ketidakadilan dalam kesehatan. Fasilitas kesehatan yang hanya terdiri di kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga medis. Orang miskin sulit mendapatkan pengobatan karena biaya tinggi. Diskriminasi terhadap pasien, disabilitas atau kelompok minoritas saat mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, harus adanya kesetaraan agar terciptanya suatu keadilan sosial. Keadilan sosial berupaya untuk menyamakan kesempatan untuk menjadi sehat, bukan hanya memperlakukan semua orang secara sama. Ini berarti mengakui bahwa beberapa orang mungkin membutuhkan dukungan yang berbeda untuk mencapai kesehatan yang sama karena mereka menghadapi hambatan sosial dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Darun Satrof. Di sini saya akan menjelaskan contoh keadilan sosial dalam kesehatan. Poin yang pertama, program BPJS Kesehatan yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Poin yang kedua, puskesmas keliling untuk daerah terpencil. Poin yang ketiga, penyediaan vaksin gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. Kesediaan sosial dalam kesehatan penting karena ketidakadilan dalam masyarakat dapat memiliki konsekuensi negatif terhadap kesehatan, baik secara individual maupun kolektif. Mengatasi ketidakadilan sosial dapat meningkatkan kesehatan masyarakat
pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Baik, memperkenalkan, nama saya Manfred Kayame. Di sini saya mau menjelaskan upaya mewujudkan keadilan sosial dalam kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi kesehatan ke daerah terpencil. Subsidi dan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, edukasi masyarakat tentang hak kesehatan mereka, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangunkan fasilitas kesehatan. Keadilan sosial dalam kesehatan penting karena ketidakadilan dalam masyarakat dapat memiliki konsekuensi negatif dan terhadap kesehatan baik secara individual maupun kolektif. Mengatasi ketidakadilan sosial dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Larin Jajitmo, saya dari kelompok 2, ingin menjelaskan yang terutama membahas peran pemerintah dan masyarakat dalam keadilan sosial dalam kesehatan. Yang pertama, pemerintah membuat kebijakan yang pro rakyat, menyediakan anggaran kesehatan, dan memastikan implementasi yang merata. Pemerintah juga memegang peran utama karena bertanggung jawab mengambil kebijakan publik. Beberapa peran penting pemerintah yaitu seperti penyediaan akses layanan kesehatan, jaminan kesehatan, regulasi dan kebijakan, edukasi dan promosi kesehatan, dan yang terakhir subsidi dan bantuan. Yang kedua yaitu peran masyarakat. Masyarakat ini berperan aktif dalam mengakses layanan kesehatan, mengedukasi sesama dan mengawasi jalannya program kesehatan. Keadilan sosial dalam kesehatan juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan ini. Berarti ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan mereka dan memastikan bahwa program kesehatan relawan dengan kebutuhan mereka. Peran masyarakat juga berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial di bidang kesehatan. Seperti yang pertama, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu kayak seperti partisipasi aktif. Contohnya, masyarakat ikut dalam program pemerintah yaitu vaksinasi, posyandu. Yang kedua ada dukungan sosial. Contohnya, masyarakat saling membantu terutama bagi warga yang tidak mampu. Contohnya lansia yang sudah tidak bisa berjalan atau difabel. Yang ketiga, ada edukasi mandiri seperti masyarakat mencari dan menyebarkan informasi kesehatan yang benar. Yang keempat, gaya hidup yang sehat, yaitu masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga untuk mengurangi beban sistem kesehatan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Lince Kalakmabing. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Apa yang dimaksud dengan studi kasus keadilan sosial dalam kesehatan? Jadi, studi kasus ini berfokus pada bagaimana sistem kesehatan dan kebijakan harus dirancang untuk memastikan setiap orang memiliki akses yang sama dan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi kesehatan mereka masing-masing tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, etnis, atau faktor-faktor lainnya. Keadilan sosial dalam kesehatan melibatkan upaya mengatasi kesepanjangan kesehatan dan memastikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti pendidikan, pekerjaan, dan perumahan juga perilaku secara adil. Contoh studi kasus itu seorang warga miskin yang tinggal di daerah pedalaman sulit untuk mendapatkan layanan medis dikarenakan jarak puskesmas yang terlalu jauh dan tidak memiliki transportasi. Pemerintah lalu menyediakan layanan dokter keliling dan subsidi transportasi yang membantu masyarakat mendapatkan pengobatan tepat waktu.
Faktor geografis dan keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan kesehatan. Upaya perbaikan meliputi peningkatan fasilitas kesehatan daerah tertinggal, pelatihan tenaga medis, dan pengawasan agar pelayanan BPJS bebas diskriminasi dan sesuai prinsip keadilan sosial. Nah, jadi kita masuk di bagian akhir, yaitu kesimpulan dari materi kami tentang keadilan sosial dalam kesehatan. Jadi kesimpulan yang kami ambil di sini yaitu keadilan sosial dalam kesehatan penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar setiap orang bisa menikmati layanan kesehatan tanpa diskriminasi atau hambatan apapun. Sekian materi dan penjelasan kami dari kelompok 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rodeni Bisdanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kesehatan. Yang pertama yaitu pemberian fasilitas kesehatan dengan cara bangun puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil agar semua masyarakat mendapat pelayanan yang sama. Yang kedua yaitu subsidi biaya pengobatan dengan cara memberikan bantuan biaya untuk masyarakat kurang mampu agar mereka bisa berobat. Yang ketiga, pendidikan dan penyuluhan kesehatan dengan mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit secara rutin.